ini yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita dalam acara ini menambahkan wawasan terhadap kita, dan juga mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah mengkaruniakan kepada kita karunia rahmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan salah satu nikmat yang luar biasa. Di antara nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, ada satu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ataupun kita tidak bisa mencapai daripada nikmat tersebut kecuali hanya Allah yang memberikan. Maka ialah nikmat iman dan Islam. Maka kata ulama, al-imanu huwa tasdiqun fi qalbi. Iman itu ditetapkan di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, lalu juga diucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, kita lakukan daripada hal-hal tersebut. Maka al-iman, iman ini dan Islam adalah nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Sebelum saya mulai, biar kita semangat, kita baca sholawat dulu, biar acara ini penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini mendapatkan syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim
sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih semangat Bu? Masya Allah, yang banyak anak muda hari ini ya. Kalau tadi acara sebelumnya banyakkan ibu-ibunya. Alhamdulillah, masih semangat semuanya. Maafin saya terlambat ya. Tadi karena Masya Allah jalannya luar biasa. Jomblo semua. Gampang tinggal minta Ustaz kado Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini peristiwa yang sangat sakral. Ini peristiwa membawa suatu kebaikan yang luar biasa. Ketika pada saat itu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana ini perjalanan jauhnya luar biasa, beribu-ribu kilometer jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka di dalam ayat Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Oh, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di dalamnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran daripada ayat kami. Maka pada saat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada malam itu, pada suatu malam yang dimana ditempuh oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki suatu kendaraan yaitu Buraq. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudahnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan keagungan, Allah berikan kekuasaan yang sebenarnya jauhnya luar biasa. Maka Allah berkehendak pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa pergi dalam waktu hanya semalam saja. Bahkan pada saat itu ini Nabi Muhammad bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja dalam waktu semalam. Ke langit pertama sampai ke langit ke-6 sampai ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menaiki sebuah buraq, buraq ini adalah suatu kendaraan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Bahjatul Wasail. Buraq itu besar, ciri-ciri buraq itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Kecepatannya luar biasa, sangat cepat. Pada saat itu beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa singgah sebentar. Singgah sebentar ditawari 2 minuman oleh malaikat. Malaikat memberikan 2 minuman, disuruh pilih Nabi Muhammad. Ada susu, ada khamar, minuman keras. Maka Nabi Muhammad memilih susu pada saat itu. Diuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah setelah itu Nabi Muhammad SAW sholat sunnah sampai akhirnya naik ke atas langit, bertemu dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi, sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi yang lain. Dan dikatakan di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengimami sholat sunnahnya para nabi. Bayangin, Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini manusia yang pertama, betul? Dikatakan kalau dalam kitab beliau dijuluki dengan Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi kenapa Nabi SAW bisa mengimami para nabi yang lain, bahkan kepada nabi-nabi yang jauh di antara para nabi yang lain? Nabi Nuh misalkan, Nabi Nuh umurnya luar biasa panjang, tapi kenapa Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Nuh? Padahal umur Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Nuh.
maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebenarnya bukan melewati Isra wal Mi'raj aja. Nabi Muhammad dari lahir aja udah beda dengan nabi yang lain. Basyarun lakal basyar. Beliau sang basyar, beda sama nabi yang lain. Manusia yang memang udah dikhususkan oleh Allah. Beliau sama kayak kita makan. Beliau sama kayak kita minum. Beliau sama seperti kita ada rasa lelah. Beliau sama seperti kita ada rasa semangat. Tapi yang berbeda dengan Nabi Muhammad, Allah berikan nilai-nilai khusus yang gak ada terhadap manusia, khusus hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditunjukkan oleh Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengimami para nabi yang lain. Ditunjukkan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, sayyidul mursalin, manusia yang pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Allah agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya lanjut cerita, singkat ceritanya, akhirnya di peristiwa ini ada satu hikmah yang luar biasa. Tadinya perintah sholat itu bukan 5 waktu, tadinya 50 waktu. Bayangin, mungkin setiap setengah jam kita sholat kalau misalnya 50 waktu dalam sehari. Tapi diberikan keringanan oleh Allah. Kenapa diberikan keringanan oleh Allah? Karena pada saat itu ada Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, mintalah keringanan kepada Allah atas perintah sholat 50 waktu itu, karena aku tahu umatmu adalah umat yang lemah. Memang betul umat Nabi Muhammad umat yang lemah, berbeda dengan nabi yang lain umurnya sudah sampai ratusan tahun. Maka Nabi Muhammad berdoa minta sama Allah dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Subuh masih ada kesiangan di sini. Tunjuk tangan. Nggak ada, insya Allah ya. Soleh dan solehah semua insya Allah. Lalu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Di sini Allah berikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad. Bayangin, mungkin kalau Allah Ta'ala nggak mau, bisa aja perintah sholat 50 waktu terus menerus. Tapi karena yang minta Nabi Muhammad, manusia pilihan, manusia yang udah betul-betul Allah puji di dalam ayat-ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ini Allah puji dalam ayat Quran. Manusia bisa aja gampang memuji sesama manusia. Sesama manusia gampang, kita pengen melakukan kebaikan di depan orang bakal dipuji sama manusia. Tapi Nabi Muhammad bukan manusia yang muji, Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau berada di atas daripada suri teladan yang baik. Allah memuji Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada inti yang bisa kita ambil Isra wal Mi'raj, yang pertama adalah kita agar kembali melihat kisah Nabi Muhammad. Adanya Isra wal Mi'raj agar kita semua ini mengingat kembali siapa idola yang pantas kita idolakan. Adanya Isra wal Mi'raj mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah menunjukkan kekuasaannya. Seperti yang saya katakan tadi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita menggunakan logika itu nggak bakalan sampai dalam waktu sehari. Kalau kita menggunakan logika nggak bakalan sampai. Cuma dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena kalau kita lihat, pengen dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekarang aja
itu kalau naik mobil 17 jam. Kalau naik mobil. Dahulu pada zaman Nabi mau naik apaan? Kagak ada mobil, kagak ada motor. Nabi naik buruk. Maka Allah menunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di dunia ini akan terjadi atas kehendaknya. Sama seperti Isra wal Mi'raj. Allah kasih kemuliaan, Allah kasih keagungan, Allah kasih kekuasaan, sehingga yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Masya Allah. Maka ini yang bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita lupakan, ini peristiwa terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab itu setelah bulan Rajab bertemu bulan apa sih? Setelah bulan Sya'ban ketemu bulan apa? Setelah ketemu bulan Ramadan ketemu bulan apa? Setelah bulan Syawal ketemu bulan apa? Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah ketemu bulan apa? Zulhijjah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ulama-ulama kita ini kalau nyampe bulan Rajab itu biasanya mereka semua itu berkumpul dalam sebuah majelis. Atau ketika bertemu bulan Rajab ngumpul di dalam musola atau dalam masjid. Atau kalau mereka jauh dari masjid dan musola, mereka di dalam rumah bersama keluarganya itu ngadain yang namanya Rajaban. Ini kata-kata singkatan orang-orang yang ada di kalangan kita. Artinya apa? Di situ kita berzikir kepada Allah, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Karena salah satu fadilah bulan Rajab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang hambanya dengan sama pandangan kepada semuanya. Allah Ta'ala mengasihi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat bulan Rajab dibuka yang namanya pintu tobat. Makanya kalau kita sering dengar ulama kita mengajarkan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bertaubat kepadamu ya Allah, watub alayya. Atau dalam sebuah amalan yang lain, ya tawwab tub alayna. Wahai yang penerima taubat, kami bertaubat kepadamu. Warhamna wanzur ilaina. Pandanglah kami, kasihilah kami, dan pandanglah kami dengan sebaik-baiknya pandangan. Disinilah makanya di bulan Rajab momentum kesempatan kita semua hadirin. Ayo sama-sama kita kumpul, kita datang dalam sebuah majelis atau di rumah kita hias diri kita sebelum sampai ke bulan Sya'ban, sebelum sampai dengan bulan suci Ramadan. Hiaslah dirimu dengan takwa zahir wal batin, kata Imam Ghazali. Artinya zahir kita beribadah kepada Allah, batin kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafiq asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafiq asyari wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal hasana biharamatihim. Ya Rasulullah, وأمتنا في طريقتهم ومعاملتهم
Baik, saya pengen kasih pertanyaan yang bisa maju ke depan kasih